It's your golden hour. You slow down time in your golden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Melia Yosita SMMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Perkenalkan, kami dari kelompok tukang ngopi yang beranggotakan Febrian Pamane, Yupiana, dan saya Ananda Angelika. Baiklah, pada presentasi kali ini kelompok kami akan menyampaikan tentang survei konsumen yang kami lakukan di salah satu kafe di Pontianak. Dan nama kafe tersebut adalah Cafe Haruna. Alasan kelompok kami memilih Cafe Haruna yaitu Haruna ini sudah beroperasi sekitar 1 tahun lebih, dan kemungkinan sudah banyak orang yang telah mengunjungi Haruna. Maka dari itu kami mendatangi Haruna tersebut untuk mendapatkan responden-responden yang kami butuhkan. Sebelum lanjut ke pembahasan survei konsumen pelanggan Haruna, kita akan membahas sedikit profil singkat dari Haruna. Haruna merupakan sebuah gerai minuman dan makanan yang terletak di Jalan Danau Sentarum, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Haruna didirikan pada tanggal 11 Desember 2021. Berdirinya Haruna ini dikarenakan pemilik Haruna mempunyai hobi di bidang kopi. Haruna Cafe merupakan kafe dengan rating 4,7 yang diberikan para pengunjung, karena para pengunjung merasakan bersih, nyaman, dan akses yang mudah untuk ke sana. Jam operasional kafe ini dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam di hari weekday, sedangkan di weekend dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Selanjutnya, ini adalah 6 pertanyaan yang kita ajukan kepada responden yang kami survei. Yang pertama yaitu profil responden berupa nama, usia, dan jenis kelamin responden. Yang kedua, frekuensi, banyaknya jumlah responden berkunjung. Yang ketiga, alasan responden berkunjung. Yang keempat, aspek positif terhadap brand Haruna. Yang kelima, aspek negatif terhadap brand Haruna. Yang keenam, saran dari responden untuk Haruna. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membahas tentang profil konsumen, yaitu bisa dilihat dari diagram lingkaran yang lebih dominan yaitu perempuan dengan total 60%, adapun laki-laki dengan total 40%. Dengan rekap nama responden sebagai berikut. Yang pertama, Yuda Dimas Pranata. Yang kedua, Renaldus Pario. Yang ketiga, Amelia Ocha. Yang keempat, Parisha. Yang kelima, Eta Santika. Yang keenam, Elsie Pratiwi. Yang ketujuh, Rizky Catur. Yang kedelapan, Arkan Nur Saputra. Yang kesembilan, Ajeng Aprianti. Yang kesepuluh, Dwi Nurhayani. Frekuensi kunjungan. Dari tabel tersebut bisa kita simpulkan kunjungan terbanyak yaitu 5 kali, untuk kunjungan yang paling sedikit sebanyak 1 kali. Alasan berkunjung, yang pertama karena di Haruna nyaman dan cocok untuk space working. Yang kedua ingin mendukung. Yang ketiga tempatnya kos untuk nongkrong. Yang keempat menghabiskan waktu bersama teman-teman. Yang kelima ingin liburan. Yang keenam, suasana di Haruna ini nyaman untuk mengerjakan tugas, tidak membosankan. Yang ketujuh, kopi yang ada di Haruna enak, semuanya wajib dicoba. Yang kedelapan, di Haruna lingkungannya bersih. Yang kesembilan, harganya terjangkau dan kualitas bagus. Yang kesepuluh, karena karyawannya ramah-ramah terhadap pelanggan. Aspek positif. Yang pertama, Haruna Cafe menawarkan minuman dan makanan yang baik. Yang kedua, suasana dari Haruna Cafe yang nyaman untuk pelanggan melepas lelah dari beraktivitas dan rutinitas. Yang ketiga, lingkungan Haruna Cafe yang bersih membuat pelanggan percaya terhadap kualitas produk yang baik dan bersih. Yang keempat, karyawan dari Haruna Cafe yang ramah menunjukkan kepedulian terhadap konsumen sehingga membuat konsumen merasa dihargai, yang dapat memberi cerita positif terhadap Haruna Cafe. Aspek positif, yang pertama lokasi dari Haruna Cafe mudah dijangkau dan strategis.
Yang kedua, harga yang ditawarkan Haruna Cafe relatif terjangkau, dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, interior dari Haruna Cafe yang unik, menarik dan khas yang dapat dijadikan spot foto yang unik. Yang keempat, karyawan dari Haruna Cafe yang cekatan dan tanggapan dalam pelayanan membuat orang merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Aspek negatif, yang pertama membuat kopi lebih boros dan konsumtif. Yang kedua, waktu dapat terbuang cuma-cuma. Saran terkait dengan menu yang ditawarkan baik dari segi minuman dan makanan, sebaiknya owner dan pengelola Haruna Cafe tetap menjaga rasa dan kualitas. Selain itu, ada baiknya Haruna Cafe menambah atau membuat menu-menu baru yang berbeda untuk meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap menu yang ditawarkan. Yang kedua, terkait faktor karyawan Haruna Cafe yang cekatan dan tanggap dalam pelayanan, diusahakan agar karyawan lebih mengutamakan kepuasan pengunjung dalam memberikan pelayanan yang baik dan maksimal. Kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara dengan 10 responden yang berkunjung ke Haruna Cafe, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan jenis kelamin, responden paling banyak berjenis kelamin perempuan, 60%. Yang kedua, berdasarkan usia, responden paling banyak berusia 20 tahun, sebanyak 5 orang, 21 tahun sebanyak 4 orang, dan 19 tahun 1 orang. Yang ketiga, terkait frekuensi berkunjung ke Haruna Cafe dalam hitungan per minggu, paling banyak yaitu 4 kali dalam seminggu, dan paling sedikit 1 kali dalam seminggu. Yang keempat, terkait kepuasan pelanggan atau responden terhadap pelayanan, makanan, minuman yang disediakan oleh Haruna Cafe, hampir semuanya memberikan respon positif. Negatifnya hanya mereka merasa lebih boros. Baiklah, di slide selanjutnya terdapat beberapa dokumentasi yang kita ambil dan kami sangat berterima kasih kepada responden yang telah menyempatkan waktunya untuk menanggapi pertanyaan kami. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak video kita pada kali ini. See you in the next video. Bye-bye.